Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Muhajir, guru yang akan mendampingi kalian tentang permasalahan ilmu hadis kelas 11. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan gelar rijalul hadis atau seorang rawi. Gelar rijalul hadis ada kalanya gelar al-musnid digelari al-musnid, ada kalanya digelari dengan thalibul hadis, ada yang digelari dengan al-hafid, ada yang digelari oleh al-muhaddis, ada yang digelari dengan al-hujjah, ada yang digelari al-hakim, dan ada yang digelari dengan amirul mukminin fil hadis. Sekarang kita akan membahas tentang tobaqoh rijalul hadis. Tobaqoh menurut bahasa ialah suatu kaum yang memiliki kesamaan, tingkatannya itu sama. Tobaqoh itu tingkatan yang sama dalam sebuah sifat. Sedangkan menurut muhaddisin ataupun menurut ulama ahli hadis, muhaddisin itu sebutan dari ulama ahli hadis ialah ad-dabaqatu hiyal qawmu al-muta'arriduna idza tashabahu fi sinni wa fil isnad ail ahdhu anil masyayikh. Tabaqah adalah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru. Jadi menurut ahli hadis, tobaqoh adalah seseorang yang hidup dalam satu masa, kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari gurunya. Jadi orang yang satu masa, satu sanad, dan sama dia mengambil dari guru yang sama, berarti dia dinamakan satu tobaqoh atau satu tingkatan. Seperti halnya tarikh, tobaqoh juga bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan periwayat hadis. Namun keadaan yang dimaksud dalam ilmu tobaqoh adalah keadaan yang berupa persamaan dari para periwayat dalam sebuah urusan. Tapi kalau tobaqoh itu ada kesamaan, keadaan yang sama dalam beberapa hal. Yang pertama, bersamaan hidup dalam satu masa. Jadi tobaqoh itu sama dalam satu masanya, bersamaan tentang umurnya, bersamaan tentang menerima hadis dari guru-gurunya, syekh-syekhnya, bersamaan tentang bertemu dengan syekh-syekhnya juga. Kadangkala para muhaddisin atau orang ahli hadis menganggap bahwa kebersamaan dalam menimba ilmu hadis adalah cukup bisa dikatakan satu tobaqoh. Sebab pada umumnya mereka memiliki kesamaan dalam umur. Jadi umumnya muhaddisin orang ahli hadis, orang yang sama ataupun bareng dalam mencari ilmu, itu dikatakan sebagai satu tobaqoh. Karena memang umurnya itu berdekatan. Kalau orang yang mencari ilmu secara bersamaan ini umurnya nggak beda jauh, berarti dinamakan satu tobaqoh. Peneliti dari pengamat ilmu hadis sangat dituntut untuk mengetahui tahun kelahiran dan kematian setiap periwayat. Jadi orang yang meneliti ilmu hadis atau pengamat ilmu hadis harus tahu ini lahirnya tahun berapa, kematian wafatnya itu tahun berapa, murid-muridnya siapa, dan guru-gurunya. Kategorisasi sebagai seorang periwayat dalam suatu tobaqoh bisa berbeda-beda, bergantung pada segi penilaian dan hal-hal yang mendasari kategorisasinya. Oleh karena itu, seringkali dua orang periwayat dianggap berada dalam satu tobaqoh, dalam satu tingkatan. Tobaqoh itu tingkatan, karena memiliki kesamaan dalam satu segi, dan dianggap berada dalam tobaqoh yang berlainan karena tidak memiliki kesamaan dalam segi lainnya. Jadi sama dalam satu hal, tapi berbeda dalam satu hal yang lainnya. Contohnya Anas bin Malik al-Ansori beserta sahabat junior lain akan berada di bawah sekian tobaqoh, akan berada di bawah tobaqoh Abu Bakar dan sejumlah sahabat senior bila dilihat dari segi waktu mereka masuk Islam. Karena Abu Bakar masuk Islam terlebih dahulu. Namun mereka dapat dianggap berada dalam satu tobaqoh bila dilihat dari kesamaan mereka sebagai sahabat Nabi. Sahabat Malik al-Ansori
mungkin bisa dikatakan tobakoh dalam hal dia itu sama-sama sebagai sahabat Nabi, tapi bisa juga berbeda tobakoh, berbeda tingkatan, karena dilihat dari segi waktu mereka masuk Islam. Karena waktu sahabat Abu Bakar masuk Islam dan sahabat Anas bin Malik al-Ansari masuk Islamnya berbeda jauh. Berarti satu sisi bisa dilihat, satu sisi bisa jadi satu tobako, satu tingkatan, dari satu sisi yang lain karena sama sahabat bisa juga dari satu tingkatan, dan dalam sisi yang lain karena masuk Islam yang berbeda dalam jangka waktu yang berbeda, bisa dikatakan tidak satu tobako, tidak satu tingkatan. Dengan demikian seluruh sahabat adalah tobako pertama, tobako kedua tabi'in, tobako ketiga atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak semua tobako kedua mesti tabi'in, ya, perlu diingat. Jadi nggak harus tobako yang kedua itu tabi'in, nggak, karena biasa juga tobako kedua masih sahabat. Selain itu jumlah tobakoh pun belum tentu 4 tobakoh, bahkan ada yang 11 tobakoh. Perhatikan skema berikut ini. Rasulullah itu sebagai paling tinggi, ya. Nah, sahabat ini tingkatan pertama, yaitu orang yang menerima hadis langsung dari Nabi seperti Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Dan tabi'in tingkatan yang kedua, yaitu orang yang menerima hadis dari orang yang menerima dari Nabi, atau tabi'in berarti orang yang menerima hadis dari sahabat seperti Taus, Mujahid, Sa'ad bin al-Musayyab, dan lain-lain. Kalau tingkatan ketiga, yaitu generasi sanad yang ketiga setelah Nabi, berarti orang yang menerima hadis dari tabi'in seperti Amr bin Abdullah, Syarik, dan lain-lain. Kalau Syekh Rawi, yaitu tingkatan tobakoh keempat, yaitu generasi sanad yang keempat setelah Nabi. Dan ketika dihitung dari bawah, ia adalah gurunya periwayat, orang yang menerima hadis dan membukukannya dalam sebuah kitab seperti Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Salih, dan lain-lain. Terus selanjutnya Rawi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalian bisa mempelajari tentang tentang rijalul hadis lagi, diulangi lagi, dan juga tentang tobakoh dalam sebuah hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.